nggak apa-apa, ya udah gue tahan dulu, gue keep dulu nih. Gue hitung sampai 2 hari. Kalau masih terpikirkan juga gitu kan, nah berarti kemungkinan ini jadi kebutuhan gue nih. Oh. Dan ketika kita achieve nih, apa harus kita kasih reward buat diri kita atau keluarga kita. Untuk Berarti balik lagi ke prioritas masing-masing. betul. Nah, berarti kalau kita ngomongin prioritas nih, tadi kan sempat disinggung nih, ada prioritas yang itu tuh urgent, terus ada yang nggak terlalu urgent. Ya. Nah, terus tadi juga sempat ada nih beberapa pembagian gitu ya tentang prioritas-prioritas itu. Nah, bisa dijelasin lebih detail nggak Bang gitu ya tentang prioritas-prioritas tentang itu seperti prioritas apa? itu ya. Iya, betul. Nah, kalau tadi saya bicara atau sebelumnya saya bicara soal prioritas kan saya membahas terkait tadi ya cash flow ya. Terkait cash flow, nah tadi kan terlihat tuh kondisi cash flow-nya itu minus atau memang surplus. Nah, ketika minus kan dievaluasi kembali. Kenapa bisa minus? Berarti kan ada sebuah hutang atau kewajiban yang memang harus dibayarkan. Nah, prioritas itu, nah kita mengalokasikan dulu nih, mengalokasikan dalam artian masuk ke dalam operasional harian yang menjadi reguler atau bisa kita katakan fixed cost, biaya tetap. Kayak contohnya apa nih Bang? Fixed Kayak cost. misalnya nih biaya transport, Bensin gitu ya. bensin, transport bensin atau konsumsi gitu kan, Beras kayak gitu pulsa, ya. iya masuk ke Konsumsi. situ konsumsi. Nah atau pulsa gitu kan, biaya sewa rumah atau kos per Oke, bulannya oke, berapa. oke. Nah itu kan fixed cost-nya ya, fixed cost. Nah kadang alokasi fixed cost-nya itu terkontaminasi kadang-kadang pos-pos tersebut dengan apa itu tadi biaya-biaya entertainment misalnya kita katakan biaya entertainment misalnya kita nongkrong dengan teman atau misalnya kita membeli sesuatu. Nah ketika sudah dialokasikan pos-pos tersebut yang tadi ya koridor entertainment sebenarnya nggak menjadi masalah kalau menurut saya, tapi alokasi posnya itu berapa persentasenya itu memang harus ketok palu tuh, harus diketok palu. Ini memang presentasinya itu 10% atau misalnya 20% untuk entertainment. Nah segitu karena nggak boleh disalahi atau misalnya melanggar. Karena kalau misalnya kita bicara soal itu melanggar berarti ada pos yang lain yang terpakai. Nah itu Bang, Iya, susah banget. Kadang kalau misalnya aku ya, ketika awal gajian nih, terus buka aplikasi hijau atau aplikasi oranye nih, kadang kalau lagi scrolling tuh, wah ini rame nih, ada mouse bagus, ada mouse gaming gitu, ada keyboard gaming misalnya gitu ya. Itu emang suka, saya akui susah ternyata. Betul. Nah bicara soal yang tadi betul itu gue rasain juga tuh, gue rasain ketika udah gajian atau ketika gue udah dapet apa ya penghasilan dari konsultan pajak gue. Nah nge-scroll, nah tergiur tuh. Nah kalau gue pribadi nggak apa-apa, ya udah gue tahan dulu, gue keep dulu nih. Gue hitung sampai 2 hari. Kalau masih terpikirkan juga gitu kan, nah berarti kemungkinan ini jadi kebutuhan gue nih. Masih kemungkinan. Nah misalnya masih terpikirkan, nah baru tuh cross check lagi. Gue beli apa sih ini gitu kan. Misalnya gue beli celana, ya gue cross check lagi terhadap kebutuhan gue terkait itu. Butuh nggak sih celana yang gue pakai itu, ada berapa dan kondisinya itu seperti apa, dan ketika gue beli itu ini impactnya terhadap apa nih dalam kehidupan gue atau misalnya dalam pekerjaan gue, menambah value nggak sih ke dalam diri gue terkait kepentingan pekerjaan atau kepentingan yang lainnya seperti itu. Nah kalau itu menambah value, nah mungkin itu menjadi kebutuhan buat lo atau buat teman-teman. Nah itu sih sebetulnya. Dulu dosen gue juga pernah ngomong kayak gini, kalau kita, dosen ya, bapak masih muda, mohon maaf gitu. Masih 17 tahun kok. Yang lalu. Yang lalu. Kalau dulu tuh dosen gue pernah ngomong kayak gini, jadi misalnya ketika kamu nih lagi pengen sesuatu, memutuskan ingin melakukan sesuatu, coba tahan dulu 2 atau 3 hari. Nah, kalau misalnya ternyata setelah 3 hari itu masih kepikiran, ya berarti itu kemungkinan adalah sebuah kebutuhan. Tapi kalau misalnya ternyata 3 hari itu udah lupa, ya berarti itu cuman sebuah keinginan yang lewat sekilas saja berarti ya. Gitu sih kalau gue untuk tolak ukurnya untuk bisa menganalisa gitu kan terkait itu ya dengan tadi yang tadi gue bilang. Oke, berarti harus mencoba dan belajar untuk menahan diri dulu gitu ya. Betul. Untuk sehari 2 hari gitu. Oke, soalnya kan ini ngomonginnya tentang uang ya gitu ya. Pasti yang namanya uang, pengeluaran adalah suatu hal yang sangat personal dan sensitif
Betul. Gitu. Oke. Sangat sensitif. Nah, tadi balik lagi yang untuk skala prioritas. Nah, ketika sudah mengecek tuh antara penghasilan atau income-nya per bulan itu berapa dan biaya beban operasional berapa. Nah, itu akan terlihat tuh. Akan terlihat dari beban sama penghasilan atau pendapatan. Nah, ini bagaimana? Ada surplus kah atau memang minus? Nah, dari alokasi biaya beban operasional kita cross check kembali. Alokasi yang sudah kita komitmen dan disiplin berapa persennya terkait tadi kan fixed cost-nya berapa atau biaya entertainment-nya berapa. Nah, itu ada yang menyalahi nggak kita atau alokasinya itu kurang sehat nih, jangan 20%. Kenapa? Karena dari surplus ini akan kita alokasikan lagi nih untuk bukan untuk biaya jangka panjang, untuk tabungan jangka panjang. Gitu. Oke. Atau misalkan untuk target mau beli apa nih? Ya memang udah disepakati dengan diri pribadi atau dengan keluarga gitu kan, bahwa memang ini ini menjadi kebutuhan dan ini kita kita targetkan menjadi goals kita misalnya dalam tahun itu. Nah, itu tadi. Nah, yang menjadi skala prioritas itu tadi dalam hal finansial internalnya itu memang harus di cross check kembali sebetulnya. Seperti itu. Kalau aku perhatiin ya, ketika kita memanage keuangan itu mirip halnya sama nyetir mobil. Jadi kalau misalnya ternyata keuangan kita lagi agak oleng ke kiri nih gitu ya, berarti kita harus seimbangin gitu. Nah, kalau misalnya kayak kita atau naik motor deh atau naik mobil ya, bebas ya sebenarnya. Nah, misalnya ada di sebelah kanan kita ada motor mau nyebrang nih, berarti kita harus rem dulu gitu ya sampai motornya lewat baru kita lanjut lagi. Nah, itu juga ternyata mirip sama sama kita manage keuangan. Ketika ketika misalnya keuangan kita sedang menuju cash flow-nya negatif nih misalnya, berarti kita harus mikir-mikir lagi nih, ini kira-kira kayaknya ada yang perlu ditata ulang gitu ya, si pengeluarannya atau misalnya pemasukannya dan sebagainya. Nah gitu, nah makanya gue singgung sedikit terkait untuk finansial diri sendiri atau misalnya keluarga, ya nggak usah ribet-ribet lah. Maksudnya tuh ribet-ribet, lu buat pencatatan yang sederhana aja, karena untuk jadi alarm gitu buat diri lu atau keluarga lu. Kan kita kan tahu nih kalau perusahaan tuh ada laba rugi sama neraca. Nah kayak gitulah gitu. Nah laba rugi untuk mengetahui kondisi income kita berapa, biaya kita berapa. Nah neraca itu tadi untuk mengetahui cash flow kita. Karena antara aktiva dan pasifa. Nah cash flow ini tuh untuk kita ngukur nih selama 3 bulan cash flow kita itu inflasinya itu lebih ke beban kah gitu kan, atau income-nya dari inflasi itu. Nah bisa untuk mengukur. Kalau ternyata cash flow-nya 0 nih gimana nih Bang? Nah gimana? Misalnya kalau misalnya nih antara aktiva sama pasifa itu seimbang, jadi diselisih antara aktiva dan pasifa itu seimbang, sehingga ketika kita selisihkan 0 gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu gimana Bang? Ya balance berarti balance berarti tidak ada surplus. Berarti kondisinya ya bisa dikatakan ya oke-oke aja. Cuman perlu ditelaah lagi ke dalam itu tadi. Income-nya kah itu kan, hutang-hutangnya perdalam lagi, berarti kan dalam hal itu balance, dan berarti memang antara hutang itu sudah terbayarkan atau lunas, atau memang masih ada hutang yang masih memang sedikit tidak banyak gitu kan dalam proses pelunasan misalkan seperti itu. Atau biaya-biaya operasionalnya ini perlu ditelah juga, karena bebas teman-teman atau lu misalnya nih mau lu evaluasi tiap 3 bulan, tiap 3 bulan untuk laporan keuangan, yang penting lu jabarin tuh. Lu buat tabel sederhana antara income sama biaya-biaya fiskos ataupun biaya-biaya yang lainnya yang udah lu sepakati sama diri lu pribadi atau keluarga, misalnya berapa pos-posnya atau persentasenya. Nah itu harus sepakati, dan ketika disepakati kita hidup peraturan reward dan punishment dong. Ya, ketika kita menyalahi aturan, ya kita dapat punishment dong. Ya, ada konsekuensi. Ada konsekuensi. Dan ketika kita achieve nih, harus kita kasih reward buat diri kita atau keluarga kita. Gitu. Ya kasih punishment ya. Mangga itu mah kesepakatan masing-masing. Seperti apa. Soalnya kalau ada banyak yang bilang bahwa sebenarnya hidup ini tuh gak mahal, tapi lifestyle katanya yang bikin mahal. Iya, itu bisa. Kadang ya mungkin walaupun tidak selalu berlaku untuk semua orang, tapi mungkin kadang kita merasakannya gitu ya. Kita mengalami hal seperti itu. Sama ada satu yang menarik tadi, kayak kita bebas untuk memilih, we are free to choose.
tapi kita tidak bebas dari konsekuensi yang datang setelahnya. Betul sekali. Ya, bijak banget gua. Oke Bang Rama. Siap. Jadi tadi kita udah sempat bahas nih tentang KPR gitu ya. Terus cara melihat apakah cash flow kita udah baik-baik saja gitu ya, sehat Iya. atau ternyata sakit gitu ya. Sehingga muncak Sunda nama perlu diubaran gitunya. Perlu diubaran. Keluar Sundanya. Apa tuh? Iya. Nah, ini ada yang menarik sih sebenarnya. Walaupun nggak walaupun sih di kita kan sebenarnya yang namanya KPR tuh udah suatu hal yang memang banyak ya dan Iya. lumrah gitu ya. Betul. Tapi barangkali nih ada sobat-sobat insightful gitu ya yang sedang memutuskan nih gue pengen beli rumah nih, terus eh kira-kira ketika gua ngelihat ada opsi KPR mending ambil atau enggak nih. Nah, tapi sebelum kita memutuskan atau menyimpulkan nih apakah itu harus diambil atau enggak, bisa nggak Bang didetailkan kira-kira ketika kita memutuskan buat ngambil KPR apa sih yang akan kita hadapi gitu, konsekuensinya, kemudian apa itu KPR. Oke. Mantap sih sebenarnya pertanyaan itu, dan saya yakin teman-teman atau sobat Insightful juga sebenarnya sudah tahu ya, karena sudah tahu, dan channel YouTube juga banyak yang membahas soal ini terkait KPR itu konsekuensinya seperti apa. Tapi sebelum itu gue coba buat jelasin gitu kan ke sobat Insightful. Ketika lu ngajuin KPR itu bukan seindah yang lu kira, kayak lu ngajuin kredit motor sama mobil. Gimana tuh? Nggak gitu men, karena banyak proses-proses yang harus lu lalui. Kayak ketika lu ngajuin, lu harus diproses dulu. Nilai bangunan ini juga harus di-appraisal dulu, dinilai dulu bangunannya gitu kan. Dan AJB-nya juga harus dibuat, cek sertifikat juga harus dicek. Dan ada biaya-biaya yang memang banyak yang harus lu hadepin nantinya, kayak biaya provisi, biaya AJB, biaya balik nama, biaya cetak sertifikat, biaya BPHTB gitu. Nah, itu biaya-biaya itu bisa jadi ada potensi kemungkinan itu lebih dari 5% dari harga rumah. 1 miliar nih misalnya harga rumah, 5%-nya berarti 50 juta. Nah, bisa sampai kayak gitu. Cuman buat ngurusin surat-surat doang. Betul, biaya-biaya administrasi yang seperti itu. Nah, itu kan harus aware juga. Walaupun saat ini ya ada memang iklan-iklan misalnya dengan harga 5 juta udah all in. All in. Nah, itu kan perlu digali lagi, bener nggak sih all in? Atau memang ada syarat dan ketentuan berlaku gitu. Nah, kan dalam poin ini teman-teman atau sobat Insightful juga harus aware. Dalam artian ketelitian tuh perlu. Karena ngajuin KPR ini bukan beli cabai bro. Karena ketika lu tanda tangan akad, dampaknya jangka panjang. Ketika pertimbangan lu salah dan keputusan lu terburu-buru, nah itu lumayan tuh konsekuensinya. Nah, balik lagi yang ke tadi, itu awal lu harus aware terhadap hal itu, poin-poin itu. Terus yang kedua, nih ada mitos dari anak-anak gen milenial atau gen Z gitu kan, untuk ketika dia emang udah agree untuk ngambil KPR. Yang pertama ngambil tenor yang banyak-banyaknya biar biaya per bulannya tuh ringan. Yang kedua gitu kan, ambil bunga yang paling rendah. Di institusi atau lembaga keuangan manapun katanya gitu. Nah, tapi dari 2 poin mitos itu harus kita telah lagi. Kayak yang pertama kan, ngambil yang pertama tadi tuh ambil tenor yang sepanjang-panjangnya. Nah, ketika ngambil tenor sepanjang-panjangnya, otomatis itu akan berpengaruh ke suku bunga. Nah, suku bunga ini tidak seindah yang lu bayangin. Nah, sebelum masuk ke sana gitu kan, apa yang nanti yang akan lu hadapi gitu kan ketika ngajuin KPR. Nah, tadi kan mempertimbangkan hal tersebut, biaya-biaya tersebut. Lalu yang kedua, ketika ngajuin KPR ada yang namanya bahwa ngajuin rumah ini itu ada istilah NPV, net present value. Net present value ini suku bunga yang ditentukan oleh developer atau banknya berdasarkan dari BI, suku Bank Indonesia. Nah, suku bunganya ini kan ada beberapa klasifikasi atau terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama fixed rate, yang kedua floating, yang ketiga itu cap. Bedanya gimana dong? Nah, untuk yang fixed rate ini biasanya ditentukan oleh semua pihak bank yang mendanai hal-hal tersebut, mendanai KPR tersebut. Fixed rate ini adalah suku bunga tetap. Biasanya ada yang 2 tahun dan sekarang ada yang 10 tahun juga.
Ada yang 10 tahun fixed rate gitu. Tapi lu nggak bisa tenang juga, lu harus memperhitungkan juga dari fixed rate tersebut. Nah, ketika misalnya di tahun ketiga nih, fixed rate-nya cuma 2 tahun. Di tahun ketiga, nah mengikuti floating nih. Mengikuti floating. Nah, floating ini itu adalah suku bunga yang mengikuti dari Bank Indonesia yang terupdate, misalnya per bulan kah, atau per hari itu berapa, atau per tahunnya berapa, itu harus mengikuti. Nah, untuk cap ini suku bunga yang mengikuti inflasi dari BI, tapi ditentukan oleh pihak bank itu ada batas maksimalnya. Misalnya ini tetap floating, tapi batas maksimalnya sampai 9,8%. Nah, itu ditentukan itu. Nah, tapi ada beberapa kasus dari teman gue, dia itu udah nyicil rumah dari tahun 2016. Nah, ternyata yang tadi floating itu ternyata ada yang tidak dijalankan juga, dalam artian bahwa mengikuti suku bunga Bank Indonesia ternyata tidak juga. Ternyata di tahun 2016 dia fixed rate-nya itu kalau tidak salah 5 tahun. Nah, di 2021 itu kan masih COVID ya. Masih ada pemulihan ekonomi dan dari negara itu menginjeksi anggaran-anggaran kepada pihak bank, salah satunya untuk pemulihan ekonomi. Nah, ternyata dari teman saya ini harusnya itu di tahun itu 3,5% suku bunga yang diikuti, ternyata tidak. Harusnya dengan cicilan yang normal pada saat fixed rate itu senilai 3,4 juta per bulan. Nah, ternyata pada saat masuk ke dalam floating ternyata bayar 4,3 juta atau 4,6 juta. Ternyata tidak mengikuti. Nah, itu saya tidak memojokkan atau menyalahkan pihak bank, bahkan BI. Tapi yang saya menjadi masukan itu adalah ya harusnya ada regulasi dan transparansi untuk menjelaskan hal tersebut kepada pihak-pihak nasabah yang mengajukan KPR dari suku bunga tersebut. Ternyata tidak seindah yang dijelaskan di awal pada saat sebelum akad. Seperti itu. Ternyata ada case yang seperti itu, tapi saya tidak menyebut bahwa ini menyeluruh semua menyamaratakan. Ya, mungkin ada beberapa yang memang sama juga mengikuti suku bunga yang 3,5% itu sendiri. Berarti ada pengaruh dari kondisi eksternal terhadap kebijakan atau keberjalanan bunga tadi ya, berarti ya. Kayak contohnya tadi kan ada COVID. Kayak gitu berarti. Iya, itu salah satu faktornya, dan faktor yang lainnya itu memang sebetulnya ini menjadi masukan juga kepada pihak yang terkait untuk membuat satu wadah regulasi terhadap hal tersebut sih kalau menurut saya. Dari hal tersebut harusnya seperti apa itu tadi. Nah, tadi kan suku bunga yang harus diperhatikan juga gitu, dan diperhatikan oleh sobat-sobat Insightful. Lalu untuk yang selanjutnya, tadi kan mengambil bunga yang serendah-rendahnya tadi sudah dijelaskan. Lalu yang kedua untuk mengambil tenor yang paling panjang. Nah, otomatis tenor yang diambil ketika sangat panjang itu akan berpengaruh terhadap suku bunga dan membengkaknya nilai cicilan itu, dan bisa jadi itu ketika diakumulasi ini hampir menuju 1 kali lipatnya dari harga rumah. Nah, itulah makanya ketika dijabarkan seperti itu konsekuensinya. Di misalnya nih harga asli rumah gitu ya, kalau misalnya aku bayar cash misalnya ya 1M. Nah, cuman aku ngambil tenor, katakanlah ini contohnya aja nih, misalnya 24 bulan alias 2 tahun. Betul. 1 bulannya itu misalnya aku ambil sebanyak 7 juta. Nah, sehingga ketika dikalikan 7 juta dikali 24 bulan gitu ya, itu mungkin sekitar 1,4 M lebih kali ya. Nah, sehingga ketika tenornya itu semakin lama walaupun bunganya rendah, pada akhirnya itu hanya akan memperbesar biaya yang kita keluarkan berarti. Betul, terutama yang berpengaruh sekali itu suku bunganya. Yang persenannya. Iya, berpengaruh. Karena itu tadi itu akan mempengaruhi nanti setelah akumulasi itu nilai berapa yang setelah dilunasi, itu menurut saya seperti itu. Nah, betul tuh diberi contoh seperti itu. Nah, kalau saya boleh kasih contoh, misalkan nilai rumah itu 1 miliar, DP 300 juta. Berarti plafon yang dicairkan oleh pihak bank itu berarti berapa? 700 juta ya? 700 juta. Iya, selisihnya. Nah, ambillah bunganya itu 8,75%. Fixed rate-nya 2 tahun. Nah, estimasi cicilannya 8.700.000 sekian. Sekian. 10 tahun tenornya, 10 tahun. Nah, ternyata setelah diakumulasi rumah 1 miliar. Nah, kalau saya perhitungkan berarti itu bunganya sekitar 350 jutaan. Berarti setelah ditotali itu 1,3
miliar sekian. Oke. Nah, 1,3 miliar itu sekian itu dari cicilan yang dicicil selama 10 tahun dan beserta bunganya. Berarti kan kalau kita lihat itu DP yang diberikan, yang dibayarkan, dan plafon yang dicairkan senilai 700 juta. Dan pada saat pelunasan sampai ke tahun ke-10 ternyata 1,3 M sekian. Nah, ini kan mengalami inflasi ya. Beda jauh kan dengan ya tadi. Berarti kan hutangnya itu sebetulnya 700 juta sebetulnya. ya. Terlepas dari bunga misalkan. Ya. Nah, dari situ kan kita bisa melihat bahwa wah ternyata jauh juga ya inflasinya ketika di tahun 10. Nah, cuman tidak hanya itu saja dilihatnya. Oh, ada lagi faktor-faktornya. Ada lagi faktornya. Nah, pada saat sampai ke tahun 10, nah itu harus ada poin-poin yang harus diperhatikan juga terhadap diri kita pribadi atau keluarga kita. Terhadap pertama, jaminan kesehatan kita. Atau misalnya ya, misalkan gitu kan, saya ngajuin KPR gitu kan, dan di tahun ke-5 saya meninggal. Apakah ada jaminan cicilan ini akan beralih kemana? Misal seperti itu. Dan yang kedua, jaminan kondisi finansial lu. Kondisi finansial lu itu bagaimana sampai beberapa tahun kemudian, kan gak ada jaminan kecuali memang lu ada investasi ya bisa diukur dalam beberapa periode. Nah, kalau menurut saya itu perlu dipertimbangkan juga gitu kan. Nah, mempertimbangkan itu kemana nih koridornya? Nah, dalam mengajukan KPR juga, nah nanti pada saat sebelum tanggal itu ada asuransi jiwa, bro. Ada asuransi jiwa dalam artian pihak bank yang nggak mau juga dong seenak jidat ngeluarin uang gitu kan tanpa ada risk yang diwadahi. Nah, asuransi itu kalau bisa gue klasifikasinya ada 2 poin. Ada last survivor, yang kedua first today. Yang survivor ini ketika lu meninggal atau gue meninggal nih sebagai suami gitu kan. Nah, ini akan dialihkan ke ahli waris. Misal ke istri atau keluarga terdekat, cicilannya. Jadi tetap dijalani dan dibayarkan sampai lunas oleh ahli waris. Ini untuk last survivor. Berarti misalnya nih, sorry Bang, mau memperjelas dan klarifikasi nih, ini agak ada yang penasaran nih. Jadi misalnya nih, lu gitu ya sekeluarga gitu ya dengan istri dengan anak, ketika sebelum mengambil KPR ada beberapa hal yang harus dipastikan gitu ya, dan itu tertuang dalam asuransi jiwa. Oleh bank. Oke. Dan dari sana tuh salah satu poinnya adalah memastikan bahwa misalnya in case ya, amit-amit gitu ya, misalnya kita atau misalnya lu dalam kasus ini itu misalnya meninggal gitu ya, ada yang mewariskan si cicilannya itu ya, misalnya entah misalnya ke istri atau ke siapa gitu ya. Betul. Nah, itu untuk yang last survivor. Jadi yang kedua tadi first today ini ketika lu mati udah itu akan dilunasi atau di cover oleh pihak asuransi. Jadi tidak dialih wariskan si cicilannya atau hutangnya itu sisanya berapa. Nah, 2 poin ini lu harus tanyain ketika dari pihak developer atau pihak banknya. Ternyata bilang ini dapat asuransi kok. Lu tanyain asuransinya itu apa aja detailnya sampai ke syarat dan ketentuannya lu harus tahu. Karena ini berkaitan dengan jangka panjang kehidupan lu dan keluarga lu. Betul. 10 atau 15 tahun ke depan. Lu harus aware terhadap hal itu. Nah, ketika kalau gue pribadi, gue lebih prefer ke yang tadi first today. Karena ya kita meminimalisir risiko terhadap keluarga kita yang kita tinggalkan lah gitu kan. Jangan sampai memberatkan, kalau menurut gue seperti itu. Nah, itu poin yang memang banyak yang belum aware gitu untuk kalangan awam. Nah, lanjut dari situ, apalagi nih harus lu perhatiin. Nah, lu harus teliti juga nih ketika lu mau mengajukan KPR atau ingin membeli rumah, lu harus teliti dulu nih, cek dulu ketika udah dapat nih lokasinya ada di mana, misalkan ada di Antapani, misalnya di Antapani, lu cek ke peta BPN. Cek dulu, karena ada zona-zona warna yang ditentukan oleh BPN. Ini boleh digunakan atau dibuat pemukiman atau enggak. Karena setahu gue koreksi kalau misalnya gue salah gitu. Di peta BPN itu ada beberapa zona, ada zona hijau, ada zona kuning. Nah, zona hijau ini gak boleh dibangun pemukiman atau perumahan, gak boleh, ada undang-undangnya.
Tapi berarti kalau misalnya nih kita langsung lihat nih di kasus nyatanya. Berarti mungkin dong, misalnya nih aku mau beli rumah di Betul, sebuah tempat di Bandung, misalnya daerah Antapani ya misalnya. betul. Nah, ternyata menurut si penjual rumahnya gitu ya, ini ya bisa dijual nih, maksudnya bisa ditempatin, tapi ternyata menurut peta BPN itu zona hijau, jadi nggak bisa itu mungkin berarti kayak gitu. Banyak, banyak kasusnya Berarti itu statusnya apa? Ilegal berarti. ilegal. Oh, Berarti kan dia mencuri tanah yang digunakan untuk itu tadi pemukiman tapi berarti kalau kayak gitu statusnya ilegal nih. ilegal. Tapi maksudnya apakah jarang atau sebenarnya sering atau mungkin guanya aja kali yang nggak lihat Mm-mm. rumah-rumah yang itu bisa entah digusur atau gimana gitu. Banyak banyak Jan, banyak itu misalnya contoh waktu di Kalimantan tuh ada banyak kasus-kasus yang seperti itu. Oh. Dan di Tanjung Priok kalau nggak salah ada di tahun-tahun berapa itu banyak yang developer gitu kan bandel membebaskan lahan dan digunakan untuk membuat pemukiman. Oh, Nah itu, nah makanya harus dicek dulu tuh, cek dulu, wah legal nih di zona kuning nih, bisa nih, ya udah aman. Kalau di zona hijau, ya mending jangan deh, karena banyak tuh developer yang memang dia itu nakal lah, memang nakal, itu jangka panjang lah kalau menurut gua. Nah itu tadi tuh harus dipahami juga tuh, harus aware tuh dalam hal itu. Terus yang selanjutnya sertifikat. Nah sertifikat ini sobat-sobat insightful tuh harus paham juga gitu pelan-pelan terbagi beberapa bagian sertifikat hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, sama girik. Gitu. Sertifikat hak milik tentu tanah dan bangunan ini menjadi hak milik lu terserah lu mau ngapain kayak gimana tapi disesuaikan dengan ukuran-ukuran luas dan dari tanah dan bangunan tersebut. Nah, sertifikat hak guna bangunan. Nah, dari hak guna bangunan ini lu hanya punya kuasa di bangunan tersebut dan ada perpanjangan yang harus lu bayar administrasinya dan lu urus. Kayak misalnya mungkin setiap 10 tahun sekali, 20 tahun sekali. Begitupun yang tadi hak guna usaha. Berarti kan koridor kepentingan lu atau kekuasaan lu tuh hanya di usaha aja. Sama tadi, jadi ada perpanjangannya lagi. Nah, girik ini tuh semacam administrasi fisik berupa kayak pembayaran pajak gitu loh. Tapi di atas tanah adat. Gimana tuh tanah adat? Aku kayak baru denger deh ini. Nah, girik itu kayak tanah adat contoh gimana ya? Daerah misalnya daerah Kalimantan. Tanah memang itu terlindungi hukum adat. Oh, bukan hukum pemerintah tapi hukum adat. Iya. Masyarakat setempat berarti. Itu walaupun sebenarnya hukum adat itu bukan yang tertinggi ya untuk diikuti, tapi tetap undang-undang dari pemerintah yang memang itu yang legal. Nah itu dari berdiri di atas pemukiman yang masih menggunakan hukum adat atau tanah adat. Nah itu harus diperpanjang itu dan harus di upgrade lagi statusnya. Kalau betul, kalau nggak salah seperti itu regulasinya. Kalau misalnya, nah itu harus tahu sobat-sobat insightful terkait tersebut. Nah kalau gue pribadi terkait dalam ranah itu SHM dong. Karena kita punya kuasa penuh terhadap tanah dan bangunan. Sip. Betul, tidak ada intervensi dari pihak manapun. Betul. Gitu kalau menurut saya seperti itu. Nah dari cek sertifikat tentang sertifikat itu, nah udah dicek tuh. Nah setelah udah dicek, ada beberapa poin yang memang harus kita persiapkan, harus kita hadapi. Ya itu tadi maksudnya dari DP dan cicilan ini lo harus mempertimbangkan jangka panjangnya itu seperti apa terhadap kondisi keuangan lo pribadi kah. Itu kan udah terlihat tuh jaraknya jauh, 1,3 miliar yang tadi gua ambil contoh. Nah itu 1,3 miliar contoh tuh, itu estimasi loh, itu estimasi karena cicilan estimasi segitulah. Bisa lebih gede. Kan itu tadi ada suku bunga floating atau suku bunga yang mengikuti kenaikan yang BI. Karena setahu gua kalau tidak ada pandemi itu suku bunga cenderung naik. Cenderung naik di floating suku bunga BI itu sendiri. Dan tiap tahun itu akan mengalami kenaikan terus. Dan lumayan ya. Betul. Dan satu poin lagi terkait rumah. Ketika mindset lu rumah ini sebagai tempat tinggal, menurut gua jangan dijadikan ataupun digunakan itu sebagai hutang dalam arti mengambil kredit. Karena apa? Apalagi kreditnya yang lama tenornya
10 tahun, 25 tahun. Wow. Karena ketika itu menjadi tempat tinggal nggak baik untuk kondisi keuangan. Oke, Nah, oke, tapi oke. ketika lu mencoba mencicil ruko atau bangunan yang luas dan besar dan digunakan usaha untuk kos-kosan atau apapun, nah itu kan ada return. Oke, iya sih, ya kan? betul. Ada return, ada pengembalian dalam artian tuh pendapatan yang lu terima. Nah itu nggak masalah karena itu akan mengcover biaya-biaya yang nanti akan lu hadapi dalam rumah tersebut selain cicilan ya, selain cicilan karena kan ada biaya-biaya PBB ya kan, pajak. Betul. Pajak bangunan dan lain sebagainya kan, biaya maintenance rumah itu kan harus ada juga, listrik dan lain sebagainya. Nah itu kan mengcover hal tersebut. Tapi kalau dijadikan tempat tinggal, liabilitas atau hutangnya itu jangan terlalu lama kalau menurut saya. Kenapa? Ya tadi karena kita tidak tahu suku bunga ini bisa jadi inflasinya itu lebih besar. Karena kan yang kita tahu reformasi 98 itu kan 98 krisis moneter 98. Nah itu kan berpengaruh sekali kan terhadap suku bunga, terhadap nilai uang, sampai melonjak sampai berapa puluh ribu kalau tidak salah gitu kan, sampai dolar akhirnya di atas 10.000 kan akhirnya kan, yang awalnya 3 sampai 4.000 kalau tidak salah di sebelum krisis moneter. Nah itu berpengaruh juga ke suku bunga yang akhirnya melonjak naik banget kalau menurut saya. Nah itu memang harus diperhatikan resiko-resiko tersebut, makanya jangan terlalu lama dijadikan hutangnya gitu kan. Kalau saya boleh menyarankan, kalau ada yang 5 tahun ya ambil yang 5 tahun, kalau ada yang 10 tahun ya boleh ya mentok di 10 tahun kalau menurut saya gitu kan. Karena ya tadi. Tapi lumayan juga ya, maksudnya tadi kita udah ngebahas apa yang akan dihadapi ketika misalnya nih ya kita memutuskan buat mengambil KPR. Ternyata akan banyak sekali, mulai dari administrasi, surat menyurat gitu ya, dan ternyata itu biayanya bisa nyampe puluhan juta sebenarnya. Betul. Kemudian ketika kita mengambil KPR juga ternyata ada beberapa hal-hal yang bisa jadi sifatnya nggak pasti. Misalnya seperti kalau tadi ya floating cost gitu yang tadi sudah disebutkan, ternyata kan bisa naik ya per tahunnya gitu ya, dan betul, cenderung naik. Kalau misalnya mungkin ini logika saya aja sih ya, ketika bunganya naik terus kemudian harga yang atau cicilan yang kita bayarkan juga kan berarti naik juga kan ya, berarti bebannya juga semakin berat juga, dan itu baik lagi akan mempengaruhi cash flow kita juga. Apakah itu lama-lama ternyata yang awalnya positif terus kemudian jadi balance gitu ya, ternyata nantinya negatif kan, itu kan perlu kita pikirin juga ya. Nah itu tadi, jadi saya terhadap sobat-sobat Insightful di sini kita membuka dalam artian saya pun juga bukan expert di bidang itu untuk menjabarkan dan lain sebagainya. Saya hanya berdasarkan pernah memahami dan menggali juga tentang ilmu-ilmu tersebut, bahwa mengambil KPR itu konsekuensinya seperti ini, dan itu harus diperhatikan oleh sobat Insightful begitu. Dan begitu pun juga mengontrak, misalnya ada kata mengontrak rumah. Dan kalau saya pribadi gitu kan, saya lebih baik mengontrak rumah dengan ada rencana untuk membangun rumah tanpa mengajukan KPR. Gitu. Dan kan ada juga trennya tuh yang ya udah kita usahain dulu beli tanahnya dulu, terus habis itu setelah beli tanah kumpulin uang lagi bangun rumah gitu ya. Mungkin walaupun it's easier said than done gitu ya, itu lebih mudah untuk dikatakan daripada dilakukan, tapi ya barangkali itu bisa memangkas biaya-biaya yang sebenarnya gak perlu kita keluarkan kan, yang pada akhirnya itu malah bahkan membuat pengeluaran jadi lebih kecil dan alias hemat gitu ya. Soalnya gini soalnya ada teman kuliah gue, dia bangun rumah nyicil dari tahun 2014. Dia nyicil beli tanah dulu, nyicil nih selama 3 tahun. Tapi nyicilnya bukan melalui developer ataupun dengan bank, bukan. Tapi dengan head to head dengan pihak seseorang dan lain sebagainya. Dan ternyata setelah dicicil itu dia 2014 dan 2019 kemarin udah jadi rumahnya. Dan dia testimoni bilang, ya alhamdulillah dengan step yang ini memang butuh kesabaran dan teliti dan harus dievaluasi dalam keuangannya. Tapi ya gue bikin rumah sesuai kemauan gue, sesuai dengan keindahan yang gue bayangkan itu seperti apa. Nah itu sih sebenarnya
seni pilihan yang mau pilih kayak gimana. Tapi yang terpenting 2 pilihan ini lu harus tahu, lu harus jabarin konsekuensinya ketika lu pilih itu apa yang lu hadapi, apa yang lu harus persiapkan, jangka panjangnya seperti apa. Betul, karena memang kadang apa ya namanya, hal yang membuat kita menyesal itu adalah ketika kita memilih tapi tidak teredukasi gitu ya sebelumnya dari masing-masing pilihan itu apa yang akan saya hadapi. Gitu. Betul. Oke. Nah, dan mudah-mudahan ya dengan podcast ini Sobat Insightful menjadi lebih tahu lagi tentang Amin. konsekuensi apa saja yang akan dihadapi terutama ketika kita mengambil KPR atau misalnya kita tidak mengambil KPR tapi kita misalnya mau cash gitu ya. Beli tanah dulu gitu ya, terus habis itu bangun rumah di atasnya gitu ya. Mungkin pastinya kita semua pengen ke sana gitu ya. Amin. Nah, Sobat Insightful, kita sudah menyimak banyak sekali hal-hal yang terkait dengan KPR, kemudian tentang membeli rumah dan konsekuensi-konsekuensi yang akan dihadapinya. Nah, yang mudah-mudahan dengan itu kita bisa lebih bijak lagi ketika menentukan pilihan, terutama pilihan yang menyangkut hidup kita, apalagi kalau jangka waktunya masih lama. Nah, Sobat Insightful, demikian podcast kita mengenai KPR. See you on the next video. Bye. Bye.